Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, program Bedah Buku di kesempatan ini sahabat keluarga muslim, setelah kita membahas banyak buku, diantaranya ada buku Syarah Bulughul Maram, kemudian Syarah Fathul Bari, kemudian juga buku Tajwid Lengkap Metode Asy-Syafi'i, kemudian buku-buku lainnya. Nah, kali ini sahabat keluarga muslim sedikit berbeda. Kita akan mengupas buku mengenai sejarah. Nah, ini spesial karena tentunya kita mengupas sejarah seorang yang tentunya sangat luar biasa, yaitu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, inilah buku yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Akan kita bedah bagaimana keunggulan buku ini. Dan tentunya buku ini dari Pustaka Imam Asy-Syafi'i berjudul Hasan dan Husain The Untold Stories. Nah sahabat keluarga muslim, tentunya di kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan mengupas buku ini. Ada Al-Ustadz T.I.Y. Kusmarubi Karo Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah udah lama nih Ustaz gak ketemu kita. Iya. Baik Ustaz, ini buku yang cukup menarik nih Ustaz untuk kita bahas. Karena tentunya ini berkaitan dengan tarikh Ustaz ya. Iya. Berkaitan dengan sejarah, banyak hal-hal tentunya yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang penting. Dan inilah, nah kita akan mengupas bagaimana pentingnya buku ini juga sahabat keluarga muslim. Karena kan tentunya tidak sembarangan ketika suatu hal sudah dibukukan berarti ada hal-hal yang dapat kita ambil pelajaran. Baik Ustadz, buku yang akan kita bedah di kesempatan kali ini Ustadz. Ya. Buku Hasan dan Husain The Untold Stories. Nah sahabat keluarga muslim, tentunya dari judulnya saja ini sudah menarik ya Ustadz ya. Ya. Kalau kita artikan yaitu adalah cerita yang tidak terhitung. Iya, atau tidak terjamah. Atau tidak tersentuh. Ya. Tidak tersentuh artinya begitu luas mungkin Ustadz ya. Jarang diungkap. Jarang diungkap. Gitu. Jadi karena sejarah ini tentu ada sejarah kelam. Yeah. Ada sejarah memang yang menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sejarah itu merupakan hal yang begitu strategis di dalam Islam. Adapun sejarah dalam Islam itu membedakan dengan sejarah-sejarah di luar Islam ataupun peradaban-peradaban selain Islam. Itu bahwa kita memiliki keistimewaan dalam Islam, bahwa Islam itu sejarahnya begitu otentik. Jadi dia apakah sejarah itu sahih atau tidak, benar atau tidak, itu sudah dibuat oleh para ulama terdahulu kita, ya, aturan-aturannya. Sehingga keotentikan sejarah Islam itu membedakan dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Apa buktinya? Sampai hari ini sejarah Islam itu ada di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan-perpustakaan sekolah-sekolah Islam, yayasan-yayasan Islam, bahkan ada di perpustakaan-perpustakaan pribadi kaum muslimin di rumah-rumah mereka. Itu bukti otentik daripada sejarah Islam itu yang membedakan sejarah Islam ini memang istimewa daripada sejarah agama dan peradaban yang lainnya. Masya Allah. Nah Ustadz, sedikit sebelum kita mendalami. Katanya Ustadz, kalau ingin menghancurkan generasi yang akan datang, maka ya si sejarahnya itu ditutup. Gitu. Ya, sejarahnya dikaburkan, kemudian lama-kelamaan generasinya tidak berminat untuk mempelajarinya, pada akhirnya generasi itu meninggalkan sejarahnya hingga terjadilah apa yang disebutkan tadi. Baik, Masya Allah. Nah Ustadz, kita ke buku yang sudah ada di hadapan kita nih Ustadz. Mungkin bisa sebutkan Ustadz secara global kepada pemirsa mengenai buku ini nih Ustadz. Ya, buku ini awalnya ditulis oleh seorang syekh yang bernama Syekh Hasan Al-Husain. Jadi penulisnya pun namanya Hasan dan Husain seperti judulnya, Hasan dan Husain The Untold Story. Nah, awalnya ini berbahasa Arab, lalu diterjemahkan
oleh seorang penerjemah yang bernama Umar Mujtahid LC. Lalu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian buku ini berkisah seputar dari awal kehidupannya Hasan dan Husain, dua cucu Nabi ini, cucu yang paling dicintai dan disayangi oleh Nabi. Kemudian siapa saja keturunan mereka, artinya mereka ini keturunan siapa dari kakeknya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kemudian setelah itu bercerita tentang siapa saja kakek dan neneknya, kemudian siapa saja saudara dan saudarinya. Kemudian setelah itu bercerita buku ini tentang bagaimana ciri-ciri Hasan dan Husain, kemudian bagaimana akhlak Hasan dan Husain, kemudian Hasan dan Husain ini di mata masyarakat pada waktu itu. Kemudian bagaimana Hasan dan Husain ini dididik oleh Nabi SAW sendiri. Kemudian setelah itu Hasan dan Husain di masa di masa Khalifah Abu Bakr As-Siddiq pertama. Kemudian setelah itu Hasan dan Husain di masa Umar bin Al-Khattab, Hasan dan Husain di masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hasan dan Husain pada pemerintah Hasan sendiri waktu itu sebagai khalifah, kemudian Hasan dan Husain pada peristiwa Karbala. Inilah 15 kajian utama ya di dalam kitab Hasan dan Husain ini. Masya Allah, luar biasa ya. Dan mungkin Ustadz bisa kita buka sedikit-sedikit Ustadz tentang buku ini. Mungkin dimulai dari nama penulis tadi sudah kita singgung. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Ustadz. Baik. Nama penulisnya adalah Hasan Al-Qari Al-Husain. Beliau ini kelahiran Makkah Al-Mukarramah, kemudian menyelesaikan pendidikan sarjananya di Uni Emirat Arab, di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud, cabang daripada Jami'atul Imam yang di Saudi. Kemudian setelah itu melanjutkan S2-nya di di Libanon ya. Kemudian beliau ini juga adalah seorang penggiat dakwah, juru dakwah. Artinya beliau ini aktivitas hariannya adalah berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian beliau ini untuk mendukung kegiatan sosial dan dakwahnya, beliau membentuk satu yayasan bernama Muassasah Alu wal Ashab. Jadi beliau ini secara garis keturunan, beliau ini langsung memiliki garis keturunan kepada Nabi dari cucu beliau Husain. Jadi pengarang buku ini, penulis buku ini, beliau termasuk daripada anak keturunannya Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian buku ini judul aslinya adalah Mausu'atul Hasan wal Husain. Jadi ensiklopedia Hasan dan Husain. Kemudian buku ini diterbitkan dengan berbahasa Arab itu pertama kali 2011. Berarti tergolong masih baru ya? Baru ya, kira-kira kurang lebih 1 dasawarsa gitu ya. Kemudian oleh Pustaka Imam Syafi'i Indonesia, mereka terjemahkan ini pada dan diterbitkan pada tahun 2013 yang lalu. Itu cetakan pertamanya. Karena buku ini mendapat sambutan yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka cetakan kelimanya 2021 yang lalu di bulan September. Nah, buku ini ber-ISSN-nya atau ISBN-nya 97860291834474. Artinya buku ini resmi. Mendapatkan serial number book internasional begitu ya. Begitu kira-kira. Jumlah halamannya Ustaz nih? Jumlah halamannya ada 520 halaman. Lumayan tebal. Jadi lumayan tebal. Jadi kalau untuk membaca buku ini, kalau memang dia penggiat pembaca, artinya dalam satu hari itu dia bisa selesaikan 10 lembar. Itu artinya dia membutuhkan kira-kira
berapa hari itu? 10, ini Iya. 500 ya. Iya. 5 bagi 10 sekian. Iya, ya. Kira-kira begitu. Iya baik, Masya Allah. Nah Ustadz, ini kan buku yang sangat menarik nih Ustadz ya. Iya. Bagaimana tentang keutamaan, mungkin karena kan kalau Ustadz, buku yang saya tahu nih Ustadz, buku para sahabat gitu Ustadz, yang mujmal, maksudnya banyak dibukukan tapi banyak juga para sahabat yang dibahas di situ, tidak sepanjang ini gitu Ustadz. Oh ya, ya. Tapi ini kan kayaknya lebih spesial gitu Ustadz. Ya, ya. Ya, memang kita kenal ada beberapa buku sejarah, biografi para sahabat, itu dibukukan dalam satu buku. Contohnya Al-Isabah, gitu kan. Kitab Al-Isabah itu bercerita tentang biografinya para sahabat secara umum, begitu ya. Jadi disebutkan hanya mungkin 1-5 halaman per sahabat, begitu kan. Tapi ini secara khusus Hasan dan Husain ini diceritakan dalam sebuah buku dengan judul Mausu'atu Al-Hasan wal Husain, atau dalam bahasa Indonesianya Hasan dan Husain The Untold Story. Kenapa The Untold Story itu disebutkan oleh penerbit? Karena The Untold Story itu mungkin kisah sejarah hidup dan kehidupan dua cucu Nabi ini jarang dibahas ke permukaan, diangkat ke permukaan. Sehingga sedikit sekali orang yang tahu detail dan rincian daripada kehidupan mereka berdua. Tidak seperti kibar para sahabat, contohnya umpamanya 4 khulafa ar-rasyidin. Kalau itu memang sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat. Atau kisah 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi. Ini kan sudah sangat banyak buku-bukunya dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang berbeda, baik di dalam maupun di luar negeri, begitu kan. Nah ini tergolong kitab yang baru karena penulisnya merasa kurang atau sedikit sekali referensi yang mengungkap ya tentang kedua biografi cucu Nabi yang paling disayanginya ini. Kemudian selain itu buku ini pentingnya adalah kira-kira panutan ataupun teladan bagi generasi saat ini. Karena kalau senior sahabat seperti 4 khulafa ar-rasyidin, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian sahabat-sahabat lainnya, ya itu kayaknya panutan buat semua umat. Tapi Hasan dan Husain ini khusus diperuntukkan ya segmennya itu kepada para pemuda hari ini yang kehilangan arah dan kehilangan keteladanan atau kurang teladan kepada sahabat Nabi. Sehingga diungkaplah ya oleh penulis buku Hasan dan Husain ini. Masya Allah, luar biasa. Pembahasan semakin menarik, namun kita harus tahan Ustaz. Dan di segmen berikutnya sahabat keluarga muslim kita akan bahas lebih mendalam mengenai buku yang kita bahas. Baik, jangan kemana-mana, tetap dalam program Bedah Buku. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kembali dalam program Bedah Buku. Dan tentunya di segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan membahas buku Hasan dan Husain The Untold Story. Nah tentunya tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana ya secara global buku tersebut, dan kita akan membahas kembali. Baik Ustadz, buku yang sangat menarik tadi sudah kita bahas. Kira-kira nih Ustadz, untuk sahabat keluarga muslim juga, bagaimana Ustadz pentingnya mempelajari buku ini? Kan berkaitan dengan sejarah. Mungkin secara global apa sih pentingnya Ustaz mempelajari sejarah gitu Ustaz secara umum? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi sejarah buat kaum muslimin itu adalah bagaikan cermin dalam kehidupan mereka. Artinya ketika kita mau pergi ke kantor, hendak bekerja, biasanya kita kan bercermin dulu di atas cermin begitu ya, memastikan apakah kita sudah dalam keadaan rapi atau tidak. Namun sejarah buat kehidupan kaum muslimin itu tidak jauh daripada cermin itu. Artinya
kita kalau mau maju umpamanya, peradaban Islam hari ini yang terpuruk umpamanya, maka kita harus kembali merujuk kepada referensi sejarah yang memang sejarah kita itu sangat luar biasa. Sejarah Islam. Islam itu berjaya di masa-masa keemasan mereka hampir satu kita bilang berabad-abad gitu kan. Terhitung umpamanya dari masa Nabi, kemudian disusul dengan masa Khulafa ar-Rasyidin, kemudian setelah itu pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu kurang lebih hampir 1000 tahun. Ya, jadi secara umum apa sih penting atau urgensinya dalam mempelajari sejarah, yaitu kita mengetahui bagaimana sejarah kehidupan mereka. Artinya dengan mengetahui sejarah kehidupan mereka, generasi terdahulu umat ini, kita dapat mengaplikasikan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita dalam segala aspek. Baik itu aspek din, ya, agama, ataupun aspek politik, ekonomi, ya, budaya dan lain sebagainya. Tentu mereka telah melakukan itu semua di masanya. Nah, itu mungkin. Kemudian kita mengetahui juga bagaimana perjuangan mereka di saat itu dalam membela dan mempertahankan agama. Begitu. Sehingga dengan kiprah dan peran mereka, sampailah agama itu sampai saat ini kita warisi dan kita ketahui. Kalau bukanlah karena mereka sesudah Allah, maka tentu kita tidak mengetahui bagaimana atau tidak sampai agama itu kepada umat hari ini. Nah, wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sahabat keluarga muslim. Baik Ustadz, untuk mungkin sahabat keluarga muslim kira-kira yang penasaran Ustadz dengan buku ini, mungkin bisa kita sebutkan Ustadz pembahasan menyebutkan judul-judul besar dalam buku ini yang tentunya dibahas dalam buku ini, agar nanti sahabat keluarga muslim bisa mempertimbangkan Ustadz. Ya, buku ini ada 15 judul besar bahasannya, dimulai dari muqaddimah, ya, bagaimana akidah seorang muslim terhadap Ahlul Bait, kemudian mengapa kita perlu mengetahui Al-Hasan dan Husain ini, lalu bagian pertamanya dari sinilah kisah Al-Hasan dan Husain bermula, artinya pernikahan ayahanda dan ibundanya, ya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Tempat tinggal Ali dan Fatimah di mana, rumah mereka di mana. Kemudian bagian keduanya membahas keluarga besar Al-Hasan dan Husain. Nah, meliputi kakek beliau, Nabi kita Muhammad, kemudian nenek beliau, siapa saja nama-nama neneknya, kemudian orang tua Al-Hasan dan Al-Husain siapa, kemudian saudara-saudari mereka siapa, kemudian anak dan istri-istri mereka siapa, anak-anak mereka. Bagian ketiganya kelahiran dan masa kecil Al-Hasan dan Husain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ya, Hasan dan Husain ini memiliki garis keturunan yang sangat mulia yang tidak dimiliki oleh siapapun selain mereka. Ya, kemudian Nabilah sendiri yang mentahniknya, yang memberinya nama, yang memberi mereka kunyah, begitu. Itu Nabi semua yang memberikannya. Kemudian ciri-ciri Hasan dan Husain secara bentuk lahiriah, fisiknya, kemudian intelektual mereka, akhlak-akhlak mereka yang terpuji. Kemudian pembahasan yang kelima, keutamaan Hasan dan Al-Husain. Apa saja keutamaan mereka dibandingkan dengan selain mereka. Kemudian bagian keenam, Al-Hasan dan Husain di tengah masyarakat. Bagaimana kiprahnya, kemudian siapa saja guru-gurunya, kemudian siapa saja nanti sosok-sosok panutan ya mereka dan lain sebagainya. Lalu bagian ketujuh, Al-Hasan dan Husain semasa Rasulullah hidup. Ya, bagian ke-8, Al-Hasan dan Husain pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian bagian ke-9, Al-Hasan dan Husain pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kemudian bagian ke-10, Al-Hasan dan Husain pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian bagian ke-11, Al-Hasan dan Al-Husain pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ayahanda mereka berdua. Kemudian bagian ke-12, Al-Hasan dan Al-Husain pada masa kekhalifahan Al-Hasan sendiri. Kemudian bagian ke-13, Al-Hasan dan Al-Husain pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagian ke-14, Al-Hasan dan Husain
Al-Husain, karena Al-Hasan sudah meninggal pada waktu itu sebelumnya. Ya, pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Kemudian bagian ke-15-nya tragedi seputar Karbala dan sejarah yang sahih tentangnya. Nah, ini jadi yang paling fenomenal itu nih Ustaz, ya, sampai sekarang. Baik. Nah, itulah sahabat keluarga muslim beberapa judul besar yang ada dalam buku ini. Baik Ustaz, berbicara mengenai buku ini, segmentasinya nih Ustaz, kira-kira lebih tepat untuk anak mudakah atau untuk orang tua juga bisa, atau memang semua pun harus gitu membaca buku ini gitu. Memang segmentasi daripada buku ini sebenarnya diperuntukkan untuk kaum muslimin ammah. Secara umum. Jadi kaum muslim secara umum. Tetapi secara khusus itu mereka buku ini diperuntukkan kepada mereka-mereka yang pemerhati sejarah. Kemudian diperuntukkan juga kepada kaum muda, remaja, kemudian generasi muda kita yang memang mereka haus daripada ketauladanan. Hari ini kaum muda dan mudi kita ya begitu luar biasa mencontoh dan meneladani para artis-artis, baik artis dalam negeri maupun artis luar negeri. Sehingga kami mengingatkan bahwa buku ini adalah satu referensi yang penting untuk kaula muda untuk dibaca dan direnungi serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Masya Allah. Nah Ustadz, kira-kira kalau buku ini dipelajari di sekolah-sekolah, bisa nggak Ustadz? Cocok Ustadz? Kayaknya kalau untuk di sekolah-sekolah, kalau pertanyaannya cocok atau tidak, tentu cocok. Namun dituntut kepiawaian atau kecerdasan seorang guru dalam mengemasnya, karena kalau dalam bentuk satu buku begini tentu ada tuntutan harus diselesaikan, ya kan. Setebal ini saya pikir dalam satu semester saya pikir kurang waktunya apabila memang SKS-nya itu hanya 2 SKS, kemudian ada begitu banyak lagi tuntutan mata pelajaran yang lain begitu. Jadi dituntut di sini kepiawaian seorang guru untuk meringkasnya agar supaya hal ini bisa disampaikan kepada anak didiknya di sekolah-sekolah. Baik, Ustadz. Nah Ustadz, tentunya kan kalau pelajaran atau belajar juga mengenai sejarah, kadang sebagian orang, bahkan sebagian banyak orang, termasuklah saya sendiri gitu Ustadz, agak suntuk gitu Ustadz. Jadi apalagi kalau menghafal tentang tahun, kejadian, kemudian nasab, nama, segala macam, itu yang membuat orang jadi kurang menarik. Beda dengan pembahasan fikih apalagi bab nikah gitu Ustaz. Itu kan semangat gitu Ustaz. Nah kira-kira Ustaz untuk menumbuhkan hal itu, karena kan larinya nanti seperti yang Ustaz sebut tadi, malah kan larinya tauladannya itu sekarang ya ke artis-artis segala macam. Nah itu Ustaz gimana Ustaz? Ya sebenarnya untuk menghilangkan rasa jenuh itu sebenarnya ya kita dituntut untuk mencintai pelajarannya itu dulu. Kita mengetahui apa sih pentingnya mempelajari sejarah. Memang banyak ketika kita mempelajari sejarah, ya itu yang ada adalah rasa jenuh, bosan, kemudian tiba-tiba ngantuk dan tidur di kelas kan gitu. Nah itu karena dia tidak mengetahui ya pentingnya mempelajari sejarah itu. Sebagaimana kita sebut di awal tadi, bahwa di antara manfaat belajar sejarah khususnya sejarah para sahabat, karena Al-Hasan dan Husain ini merupakan dua orang sahabat cucu Nabi sendiri yang paling disayangi dan dicintainya. Nah, kita harus mengerti dulu pentingnya manfaat belajar sejarah ini. Di antaranya tadi kita sebutkan adalah bagaimana mereka memperjuangkan agama ini, membela agama ini. Mulai daripada mereka generasi awal daripada Islam itu diazab, dihukumi fisik, di antara mereka ada yang dibunuh untuk memperjuangkan agama ini dan mempertahankan akidah mereka. Kemudian mereka dituntut untuk berhijrah dari kota kelahiran mereka menuju ke Madinah. Kemudian setelah itu disyariatkan pula lah jihad fisabilillah. Apabila berperang dan berjihad itu tidak artinya tidak gampang. Itu memerlukan pengorbanan, ya kan, harta, jiwa dan tenaga begitu. Sehingga ketika kita mengetahui bagaimana pengorbanan para sahabat generasi awal umat ini dahulu, kita terus
termotivasi. Kira-kira timbul begitu. Gairah semangat timbul gitu gairah semangat untuk mengetahuinya lebih mendalam sehingga pada akhirnya kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti salah satunya kita harus mencoba untuk menyukai gitu Ustaz ya. Kemudian mengetahui manfaat daripada belajar sejarah itu. Ya, karena itu Ustaz kalau lagi belajar suntuk tidur pas ujian tiba-tiba rosid. Tiba-tiba gagal ya. Gagal, baik. Masya Allah, menarik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai buku Hasan dan Husain The Untold Stories. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat keluarga muslim, tetap dalam program Bedah Buku. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kembali dalam program Bedah Buku. Masih tentunya kita bahas buku Hasan dan Husain The Untold Stories. Untuk itu sahabat keluarga muslim tetap menyimak lebih dalam. Nah Ustadz, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana keutamaan mempelajari buku ini, dan terumumnya itu mempelajari sejarah, kemudian juga apa isinya di dalam buku ini pembahasannya. Nah Ustadz, kali ini mungkin kita akan membahas satu tema Ustadz yang menarik di kesempatan kali ini dalam buku yang kita bahas, yaitu adalah bagaimana kiprah Al-Hasan dan Al-Husain pada masa kekhalifahan Utsman Ustadz. Nah mungkin yang ada bukunya bisa dilihat di halaman 288 Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Baik, Al-Hasan dan Husain ini merupakan dua cucu Nabi yang paling dicintainya, memiliki silsilah keturunan yang begitu agung yang tidak dimiliki oleh siapapun di permukaan bumi ini. Kemudian beliau adalah anak presiden, sang khalifah, Masya Allah. ya kan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Dia ini anak raja, kira-kira begitu. Anak raja yang tidak manja. Nah, kalau kebanyakan kita lihat anak pejabat, anak presiden, anak menteri, gubernur hari ini, ya, apakah di dalam atau di luar negeri, itu mentang-mentang ayahnya itu pejabat, menikmati atau berpoya-poya, bermalas-malasan dengan mengatakan, ayahku kan pejabat, jadi ngapain kita capek-capek berjuang ataupun berprestasi, gitu kan. Nah, lain dan beda dengan dua cucu Nabi ini. Sebagaimana kita sebutkan keturunannya tadi, bahwa cucu Nabi ini sangat berkiprah dan berperan di masyarakatnya pada saat itu. Nah, sebut saja contohnya adalah ketika peristiwa detik-detik Amirul Mukminin Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak dari Irak pada waktu itu, maka kedua cucu Nabi Hasan dan Husain ini berperan membela dan membackup serta mengamankan rumah Amirul Mukminin Utsman bin Affan pada waktu itu. Sedikit kita singgung bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan ini beliau menjabat sebagai khalifah kira-kira 12 tahunan. Itu waktu yang tidak sedikit. Ada ulama yang mengatakan 6 tahun pertama itu pemerintahan dan kepemimpinannya berjalan dengan ideal dan efektif. Namun 6 tahun terakhir ini sudah mulai menunjukkan ketidakefektifannya. Mulai disematkan kepada beliau tuduhan-tuduhan dari pembenci-pembenci beliau khususnya dan pembenci Islam umumnya, yaitu dari pengikut As-Sabaiyun, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, lalu datanglah sekelompok orang-orang pemberontak dari Irak, ya, pengikutnya Abdullah bin Saba ini, ya, kemudian bersepakat mereka untuk mengadakan satu pergerakan pemberontakan, sehingga pada akhirnya mereka kepung rumah Amirul Mukminin Utsman bin Affan itu di Madinah selama 40 hari lamanya. Lalu di waktu itu para sahabat,
Kemudian para sahabat ada yang langsung turun mengamankan rumah Amirul Mukminin Utsman, tetapi Ali bin Abi Thalib mengutus dua putranya ini karena waktu itu sudah beranjak dewasa, ya, yaitu Hasan dan Husain ini untuk melindungi dan mengamankan dari kepungan mereka-mereka pemberontak itu. Nah, sampai-sampai pada hari H-nya, jadi mereka itu mengepung 40 hari. Hari yang ke-41 mereka sudah tak tahan lagi. Sampai kapan ini dikepung? Akhirnya mereka melakukan penetrasi atau bahasanya ya serangan gitu ya, sehingga akhirnya para sahabat, kemudian putra-putra para sahabat pada waktu itu melindungi Utsman dengan berperang, ya. Jadi sampai Hasan sendiri terluka. Namun dengan kerendahan dan tawadhu'nya Amirul Mukminin Utsman bin Affan pada waktu itu, dia mengatakan jangan ada perlawanan. Jadi biar mereka artinya nggak usah repot-repot para sahabat dan putra-putra mereka waktu itu melindungi Utsman bin Affan. Itu langsung diutarakan dan diungkapkan oleh Utsman bin Affan pada waktu itu. Biarlah dia satu-satunya menjadi korban dan dia tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin yang lainnya karena takut nanti di akhirat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kiprah mereka selain menjaga-jaga dan mengamankan Amirul Mukminin Utsman pada waktu itu, dua cucu Nabi Hasan dan Husain ini senantiasa ikut dalam setiap kali ada pengumuman untuk berjihad fisabilillah. Masya Allah. Sebut saja mereka berdua pernah ikut berjihad ke Afrika. Pada waktu itu namanya Afrika, tapi hari ini namanya Tunisia, negara Tunisia. Dari Saudi, dari Madinah itu berjalan kaki, ya. Berapa lama? Berapa lama perjalanan itu ya? Bisa berbulan-bulan menggunakan kuda atau tunggangan semacam onta dan lainnya. Nah, itu beliau ikut serta dalam jihad ke sana. Kemudian tidak hanya itu barat. Mereka juga Hasan dan Husain ikut juga berjihad fisabilillah ke daerah timur, ke daerah Tabaristan. Tabaristan itu kira-kira dekat dengan Iran hari ini, perbatasan atau di antara Irak dan Iran begitu. Dari Madinah itu juga cukup jauh. Artinya bukan sementang anak raja, anak presiden, anak khalifah mereka ongkang-ongkang kaki, ya, kemudian menaruh tangan mereka di dagu, ya, begitu bermalas-malasan, tidak, tetapi mereka ini mesti memiliki, walaupun memiliki garis keturunan yang luar biasa, ya, mulianya, tetapi mereka ikut berjihad membela menegakkan kalimat tauhid li'ila'i kalimatillah. Nah, baik, Masya Allah, itu luar biasa nih ya. Pembahasan yang menarik, ini baru satu pembahasan nih sahabat keluarga muslim. Jadi tentunya bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, segera untuk membeli, ya, dan tentunya bisa dicari ya di Pustaka Imam Asy-Syafi'i di toko-toko buku terdekat Anda. Baik, nah Ustadz, setelah kita membahas sangat luar biasa nih kiprah Al-Hasan dan Al-Husain. Nah Ustadz, secara global nih Ustadz, mengenai buku ini nih Ustadz, penuangan penulisan terusus dalam buku ini menurut Ustadz bagaimana nih Ustadz? Ya. Pertama penyusunannya begitu sistematis, diawali secara runtut, ya, dari awal, ya, sejarah kehidupan mereka sampai akhirnya menjelang wafat mereka. Kemudian buku ini disusun dengan bahasa yang lugas, kemudian dengan riwayat-riwayat yang sahih, ya, kemudian renyahlah. Kalau kita membacanya itu seakan-akan kita kepingin untuk menyelesaikannya satu buku itu dalam satu majelis. Jadi begitulah kira-kira, ya. Baik, Masya Allah. Nah Ustadz, tentunya kan sejarah dalam kehidupan Ustadz bagi seseorang itu kan sangat penting Ustadz. Tapi apakah ketika seseorang itu hanya mengungkapkan sejarah saja Ustadz,
tanpa mengembangkan dirinya. Apakah ini betul nggak Ustaz? Jadi dia cerita sejarah aja dulu gini gitu Ustaz. Sementara dianya nggak berkembang gitu Ustaz. Oh ya, tadi kan sudah kita sebutkan bahwa manfaat daripada sejarah itu kita mengambil ya teladan daripada kehidupan generasi terbaik umat ini, masa emas ya, masa jayanya umat ini, umat Islam terkhusus ya. Untuk diaplikasikan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya mengulang kira-kira memori yang indah dahulu, kita kenang, kita sebutkan, tapi kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, ini tentu tidak baik. Yang baik dan terbaik itu adalah membacanya, mengungkap sejarah-sejarah emas kaum muslimin, ya Islam, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu baik, yang terbaik. Nah Ustadz, kemudian sebagai penutup di kesempatan kali ini Ustadz, kalau saya tanya nih Ustadz, buku ini menurut Antum Ustadz penilaian 1-10 kira-kira Antum memberikan nilai berapa nih Ustadz? Ya, saya memberikan karena jarangnya diungkap dan minimnya referensi-referensi di pasaran tentang sejarah, khususnya sejarah dua cucu Nabi yang disayanginya ini, disebutnya itu dengan raihanati katanya kan, kasih sayangku atau buah hatiku ini Hasan dan Husain ini. Maka buku ini ya dengan penjelasannya yang begitu sempurna, maka kami memberikan nilai 9,5 lah. Masya Allah, gitu, luar biasa. Baik Ustaz, sebagai kesimpulan dari Antum Ustaz, kesimpulan mengenai buku ini dan juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada sahabat keluarga muslim mengenai buku ini juga nih Ustaz. Ya, secara pribadi kesimpulannya bahwa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Hasan dan Husain ini merupakan keduanya merupakan pimpinan generasi muda penduduk surga. Huma al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, kata Nabi begitu. Hal itu disampaikan oleh seorang malaikat ya yang turun dari langit ke bumi di malam hari menyamperi Nabi, kemudian berbisik-bisik dengan Nabi, lalu diantaranya yang disebutkan dan disampaikan oleh malaikat ini adalah bahwa cucunya Hasan dan Husain ini merupakan dua pimpinan penghuni penduduk surga, kira-kira begitu. Jadi karena Hasan dan Husain ini sudah ditazkiyah atau sudah direkomendasi oleh kakek beliau sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mereka ini berdua merupakan pimpinan pemuda penduduk surga. Maka oleh sebab itu harapan kami kepada pemuda-pemuda hari ini, hendaklah membaca buku ini, kemudian meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi tidak pernah berkata-kata dengan dusta ataupun dengan hawa nafsu. Hal itu disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi kita itu tidak pernah bercakap-cakap ya dengan hawa nafsu, tidak pernah berdusta, kecuali yang disampaikannya merupakan wahyu yang diturunkan dari langit. Oleh sebab itu, karena Hasan dan Husain ini merupakan cucu Nabi yang paling disayanginya, dan ditazkiyah, direkomendasi akan menjadi pimpinan pemuda penghuni surga kelak di akhirat, maka inilah teladan kita yang terbaik buat generasi muda hari ini, yang generasi muda hari ini jauh daripada keteladanan sosok para generasi terbaik umat ini. Mereka hanya yang mereka lihat adalah artis-artis, pemain bola, kemudian baik artis dalam atau luar negeri, itu yang menjadi teladan dan panutan mereka, yang semua itu adalah hanya hawa nafsu dan dunia belaka. Tidak ada harapan-harapan untuk akhirat. Jadi kembali sekali lagi kami ingatkan, mari kita baca sejarah Hasan dan Husain ini, karena ini memang panutan generasi terbaik umat ini.
Baik, Masya Allah, pembahasan yang sangat menarik. Mudah-mudahan sahabat keluarga muslim semua kita bisa memiliki buku ini dan mempelajari dan akhirnya kita termotivasi untuk terus mengembangkan diri kita, terus memajukan agama ini Ustaz. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, akhir kata saya Fatur Rahman. Mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.